Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu marilah kita berdoa sebelum pengajian kita mulai. Semoga betul-betul Allah mencurahkan, membuka rahasianya, ma'rifahnya untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak sekalian, pada malam Jumat ini kita akan melanjutkan materi tasawuf kita sedikit. Kali ini khusus untuk perjalanan spiritual. Kalau kita katakan perjalanan spiritual, otomatis masuk perjalanan intelektual. Karena dalam bahasa Inggris itu sebetulnya intelektual itu sesuatu yang sifatnya spiritual juga. Jadi kalau kita katakan intelek itu bukan reason. Reason ini atau rasio cerebrov ini tidak menjanjikan banyak untuk penyadaran kita, Bapak Ibu sekalian. Jarang sekali orang sadar karena masuk akal. Pada umumnya orang sadar karena masuk hati. Kalau orang masuk akalnya sekedar untuk diketahui, belum tentu untuk diamalkan. Daya tukiknya tidak kuat kalau masuk di hati. Itulah sebabnya bahasanya wahyu, bahasanya Al-Quran, bahasanya Nabi, bahkan juga bahasanya orang tua menembus batin kita. Kadang-kadang bahasanya guru, bahasanya dosen, bahkan juga bahasanya para penceramah selalu berusaha untuk merasionalkan segala sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu kita paksakan untuk dicerna oleh akal. Penyakit masyarakat modern, dan saya kira ini perlu mendapatkan perhatian untuk kita semua. Terlalu memuja akal. Bukan kita anti akal, bukan anti pikiran, anti reason, Bapak Ibu. Tetapi ada coupling-coupling di dalam diri setiap orang, termasuk diri kita, yang hanya bisa diberi pengertian oleh keyakinan, spiritualitas, kepercayaan. Ada juga coupling-coupling tertentu dalam diri kita yang membutuhkan memang pengertian secara rasional. Nah, kita selama ini tidak punya mapping di dalam mengukur, menginstall, memasukkan unsur-unsur kecerdasan di dalam hati kita semua. Akibatnya frustrasi muncul. Saya sudah lama ikut ceramah, tapi kok nggak dapat apa-apa. Kambuh lagi dan kambuh lagi. Ya. Sama juga, saya sudah S1, S2, S3, tapi kok tidak bisa merubah perilaku saya. Masih suka emosional, meledak-ledak, tidak bisa menghentikan saya melakukan dosa, maksiat. Padahal sudah doktor, guru besar. Ini muncul karena kita keliru di dalam melakukan mapping, pemetaan organ-organ kecerdasan dalam diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pengajian tasawuf ini yang mungkin tidak bisa diisi melalui kegiatan
aktivitas reason, kecerdasan otak selama ini. Ya, contoh yang saya akan coba perkenalkan, sudah dikenal sebetulnya, perjalanan spiritual kita. Seolah-olah perjalanan spiritual itu sangat dikonotasikan, wah ini mau tadabbur alam, kemana lagi? Saya kan tidak, tujuan saya ke puncak itu bisnis, rapat, kantor. Kalau dulu kita tujuannya tadabbur alam. Padahal Bapak Ibu sekalian, entah kantor, entah rekreasi, entah spiritual, setiap langkah perjalanan anak manusia itu harus dimaknai sebetulnya dengan perjalanan spiritual. Innamal a'malu binniyati. Kalau itu kita niatkan lillahi ta'ala, perjalanan sekuler kemanapun pergi itu bisa berubah menjadi perjalanan spiritual. Tapi juga bisa sebaliknya. Perjalanan spiritual sebentuk apapun, udah pakai putih-putih, sudah segala macam. Ya, bawa benda-benda spiritual, tasbih, Quran, pembimbing. Tapi sesungguhnya substansinya perjalanan sekuler. Dia terlalu pingin memberikan kepuasan akalnya. Sudah 1 malam, 2 malam gak dapat apa-apa. Kenapa? Yang aktif adalah akalnya. Tadi kita katakan, justru ia menyadarkan orang itu berubah perilakunya, sikapnya, lebih banyak dirubah oleh pendidikan yang masuk di hati, bukan sesuatu yang masuk di akal. Nah, alangkah bagusnya kalau dua-duanya, itu yang disebut dengan bahasa kita di sini haqqul yakin. Kalau hanya ia masuk akal saja, ainul yakin. Kalau ia masuk di hati saja, ya ilmul yakin yang pertama, kemudian yang kedua masuk di hati, itu adalah ainul yakin. Kalau dua-duanya masuk akal dan masuk di hati, haqqul yakin. Nah, perjalanan spiritual Bapak Ibu. Perjalanan biasa disebutkan di dalam bahasa Arab itu safar. Kan kalau orang mau haji atau umrah ada namanya walimatus safar. Walimah artinya acara lah, pesta. As-safar pesta, doa, perjalanan. Semoga perjalanan berhasil. Itu disebut as-safar. Banyak sinonimnya. Ada juga ad-dhahab, ada juga as-sair. Nah, tapi kalau itu diniatkan dengan lillahi ta'ala, perjalanan spiritual itu insya Allah pasti akan bernilai spiritual. Tetapi secara mikro ini bisa kita bagi, ada perjalanan spiritual yang melakukan upaya itu adalah bentuk fisiknya. Perjalanan fisik spiritual inilah yang disebut biasanya kita dengan tadabbur alam. Kita datang ke vilanya Pak Saiful, ke puncak. Di situ kita ngaji alam. Ya. Ngaji alam bukan aliran kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Ada satu aliran kepercayaan disebut dengan ngaji alam. Itu di Jawa ya. Ngaji alam itu mirip tadabbur Allah juga, tetapi sinkretik di situ. Nah, jadi perjalanan fisik spiritual itu disebut dengan tadabbur. Ada lagi perjalanan spiritual tapi betul-betul batinnya yang bergerak. Itu yang disebut dengan suluk. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu sekalian? Perjalanan secara fisik itu menggunakan panca indera lahiriah. Apa yang dimaksud panca indera lahiriah? Ainnya. Jadi ainun mata atau basir, penglihatan. Jadi ainun itu adalah kornea matanya, ya. Al-basar itu penglihatan, fungsi daripada ain mata itu. Tapi itu masih fisik. Ada lagi yang disebut dengan basirah. Basirah itu mata spiritual. Ya. Sama dengan telinga. Itu biasa disebut dengan udhunon.
Udhun artinya telinga. Ya. Gendang-gendang telinga di situ. Ya, ada asam pendengarannya. Ya. As-sam'a yaitu fungsi spiritual daripada pendengaran itu. Banyak semuanya kita di sini memiliki al-ain, mata. Tapi tidak semua yang memiliki mata itu memiliki al-basar, penglihatan, yaitu kesadaran akan objek yang dilihat. Tingkat 3, ada orang yang punya ain, punya al-basar, punya analisa segala macam tentang objek nalar itu, tapi tidak memiliki apa yang disebut dengan basirah, tidak memiliki pandangan batin. Ya. Jadi istilah-istilah seperti ini penting untuk kita karena nggak ada bahasa Indonesianya, Bapak Ibu sekalian. Di sini sulitnya bahasa Indonesia kita. Susah mengajarkan tasawuf dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena vocabulary bahasa Indonesia kita itu sangat miskin untuk memahami bahasa batin. Terlalu banyak yang kita maksud di dalam batin, tetapi perbendaharaan kosakata bahasa Indonesianya terbatas sekali. Iya kan Bapak? Bandingkan dengan bahasa Arab, saya pernah jelaskan, bahasa Arabnya cinta. Itu ada 14. Mulai dari cinta palsu, cinta monyet, sampai cinta ilahi, itu urutannya 14. Nah kita semuanya berarti cinta. Ini artinya bahwa kita itu bahasa Indonesia itu lebih bahasa materialistik sebetulnya. Bahasa Indonesia bukan bahasa spiritual yang baik. Mohon maaf, bahasa Indonesia, aku juga Indonesia kok. Tapi bahasa Indonesia kita itu tidak bisa menerjemahkan Al-Quran. Maka terpaksa harus dibolak-balik dengan penjelasan. Makanya itu satu baris Al-Qurannya biasanya 2-3 baris terjemahannya kan Ibu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 kata. Bismillahirrahmanirrahim 4 kata. Tapi diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, panjang banget. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Wah. Mohon maaf, kadang-kadang bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu lebih cepat mengartikan Al-Quran ketimbang bahasa Indonesia. Bahasa Bugis. Saya dulu belajar tafsir, jadi bisa letter-let itu, satu hurufnya satu kosakatanya. Tapi kalau bahasa Indonesia muter-muter. Akhirnya kita seringkali keliru karena sinonimnya terlalu banyak. Saya ingin berikan satu contoh Ibu, Bapak. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan tarda, tidak akan. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara lan, la, ya, laisa, banyak. Lan tarda, tidak akan reda orang-orang Yahudi dan Nasrani atau Kristen itu, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut dengan agama mereka. Seolah-olah ayat ini memvonis bahwa Yahudi dan Kristen itu memang selalu dalam hatinya terselip mau memaksakan secara halus agamanya.
Itu pengertian bahasa Indonesia yang kita pahami, karena yang dimaksud agama di situ ialah millah. Padahal di dalam bahasa Arab itu millah dengan ad-din itu berbeda. Tuhan tidak mengatakan lan tarda'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a dinatahum, sampai kalian ikut agamanya. Nah, di dalam bahasa Indonesia ad-din sama dengan al-millah. Ad-din agama, al-millah agama. Padahal rasa bahasa Arabnya kalau kita katakan ad-din itu adalah agama dalam pengertian luhur universal. Ya, memiliki persamaan dengan yang lain-lain. Jadi lebih perennial sifatnya, universal. Tapi kalau al-millah itu lebih bersifat lokal, locally. Jadi religious traditionnya, tradisi keagamaannya, bukan the substance of religionnya yang ditonjolkan di situ. Akhirnya bisa sangat mengelirukan sebetulnya. Akhirnya kita juga bisa membenarkan itu kok Al-Quran mengatakan tidak akan pernah rela itu sampai kalian ikut agama mereka. Padahal di situ al-millah, bukan ad-din. Kadang-kadang orang menjadi fanatik itu karena terjemahan bahasa kita Al-Quran itu, bahasa hadis itu terlalu dangkal. Ya. Bukan Al-Qur'annya, tetapi kosakata yang dipakai menerjemahkan Al-Quran itu berbeda dengan kehendak Tuhan yang sesungguhnya, berbeda dengan apa yang dimaui Nabi sesungguhnya. Mungkin si penerjemahnya, para ulama kita tahu apa maksudnya, tapi para ulama kita juga tidak punya alat untuk memahami itu, karena memang satu-satunya bahasanya itu dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan mengambil keputusan prinsip hanya karena menggunakan bahasa Indonesia. Makanya itu tidak boleh menjadi ulama ahli fatwa kalau hanya menggunakan bahasa Indonesia menganalisis. Bisa semuanya haram tuh, atau bisa semuanya wajib. Tapi kalau orang paham bahasa Arab sedikit saja, maka dia bisa membedakan, oh itu kan bukan itu yang dimaksudkan itu. Jadi betapa pentingnya memahami bahasa. Begitu pentingnya bahasa ini untuk kita ketahui. Di dalam Al-Quran itu banyak istilah untuk bahasa itu ya. Ada bahasa percakapan, perkataan disebut dengan al-kalam. Ada bahasa disebut dengan al-mantiq. Kalau bahasa manusia itu biasa disebutkan dengan kalamun. Jadi firman Allah atau kalamullah. Tapi bahasa hewan, bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa alam itu menggunakan istilah mantiq. Wa 'ullimna mantiqat tair, dan kami mengajarkannya ya, atau kami diajarkan dengan bahasa burung. Itu Nabi Sulaiman kan. Ini nanti akan ada pembahasan khusus bagaimana memahami bahasa burung. Dalam sekali Bapak Ibu. Bahkan ada namanya Fariduddin Attar. Fariduddin Attar ini abad tahun 1500 sekian, seorang Persia, menulis satu buku yang disebut dengan Mantiqat Tair. Biasa diterjemahkan percakapan burung atau bahasa burung. Dalam bahasa Inggris itu The Conference of the Birds. Biasa juga Speech of Bird. Biasa juga diartikan dengan
apa namanya itu, the conference of the bird. Jadi bahasa ini sangat penting. Nah, perjalanan spiritual, saya kembali ke materi kita. Perjalanan fisik, tadabbur. Jadi sama-sama perjalanan, tetapi ada perjalanannya fisik, ada perjalanannya batin. Dan yang ketiga sebetulnya ada yang disebut dengan perjalanan lahir batin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingatkan Bapak Ibu, ketika kita mengatakan menyebut nama Nabi jangan lupa salawat ya. Allahumma shalli alaihi. Nah, perjalanan fisik ini disebut dengan tadabbur. Dabbar yudabbiru tadbir, melakukan tadabbur, analisis, istiqra, pengajian, pengkajian ya. Akhirnya nanti setelah melihat, misalnya kita ke puncak ya, tahun berapa itu? Udah terlalu lama Pak Saiful, terakhir kapan ya? Nah, kita melihat pohon, Masya Allah, kenapa kok satu jengkal tanah bisa mengeluarkan kembang lebih dari 10 macam. Ada kuning, ada merah, ada jingga, ada putih. Akhirnya melalui tadabbur alam kita berkesimpulan bahwa tidak mungkin ini terjadi tanpa sesuatu sebab yang menyebabkan ini begini. Iya kan begitu? Satu jengkal tanah melahirkan berbagai macam rasa. Ada kecut, ada manis, ada pahit, ada tawar. Subhanallah. Dari tanah yang sama kok bisa warnanya berbeda-beda, rasa berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Subhanallah, pohon yang besar, pohon beringin ini kok buahnya kecil-kecil. Pohon labu yang merambah, enggak punya batang yang keras, buahnya besar. Ya. Kata Zainuddin MZ almarhum, coba apa yang terjadi kalau pohon beringin yang tinggi rindang itu buahnya seperti labu. Kita santai di bawahnya, itu bukan mati syahid. Ada pacaran di bawahnya, kena pohon labu mati, itu bukan mati syahid di situ. Ya. Kenapa justru pohon yang menjalar seperti labu, seperti yang besar itu yang buahnya kecil. Jadi Masya Allah, semua ada hikmahnya. Ya, perjalanan fisik tadabbur ini menghasilkan konklusi, natijah, kesimpulan Tuhan itu ada. Tadabbur alam juga nanti mengisyaratkan, seperti yang pernah kita lihat, ada pohon pinus, ya, ada yang mengamati pohon pinus yang di belakang villa itu tinggi besar, kayaknya sudah ratusan tahun ya. Tapi di samping pohon yang ratusan tahun itu ada pinus-pinus kecil. Bahkan ada yang baru tumbuh. Di samping pohon pinus yang tinggi besar itu, ada juga yang terbaring, lapuk. Akhirnya, sang penakbur ini, yang tadabbur tadi, nangis. Ibu, kenapa menangis? Enggak tahu, saya tiba-tiba menangis aja. Ini melukiskan siklus kehidupan aku juga. Saya melihat pohon pinus yang besar ini, ratusan tahun ini, keriputnya sangat besar. Batangnya itu keriputnya menganga itu. Saya lihat batang pinus yang kecil-kecil ini hijau tanpa keriput. Saya melihat yang baru tumbuh ini, cucunya sang batang ini,
Itu gak berwarna, pokoknya ranum sekali, masih sangat bayi. Tapi di samping batang yang berdiri tegak tegar ini, ada juga yang terbaring lapuk, berarti dia sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya sudah seperti pohon pinus tua ini, sebentar lagi akan terbaring lapuk seperti ini. Nangis dia, ya Allah, inilah perjalanan hidupku. Itu yang disebut dengan tadabbur alam. Melalui kemampuan kecerdasan tadabbur alam secara fisik, menggunakan kornea mata, menggunakan analisis al-basirnya, dia bisa menyimpulkan, saya juga akan seperti ini, sampai nangis. Dan dia berjanji di depan batang itu, saya akan menggunakan sisa-sisa umur sebelum jadi batang lapuk ini untuk mensedekahkan sisa-sisa harta saya yang tidak berguna lagi buat saya. Tanah terlantar di kampung, deposito yang tidak mampu kami habiskan, saya akan mewakafkan ke pondok pesantren, ke masjid. Saya tidak akan berbohong dan saya tidak akan mengulangi perbuatan dosa saya. Saya seperti batang ini. Ya, sesungguhnya Ibu, setingkat saja diberikan kesadaran, maka sang nenek tadi itu dia sudah mampu mendengarkan ya mantiq ya asyajarah, suara-suara pohon itu ya. Coba kesempatan lain, teman-teman kita punya pemandangan yang berbeda. Ya. Kok semuanya diam pagi hari buta itu? Tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Objek yang saya tatap itu kok ngangguk-ngangguk sendiri. Yang lainnya pada diam, dia objek yang saya perhatikan ini ngangguk. Seperti dia mengerti aku. Dia seperti menasihati aku. Sadar dia. Ada lagi jamaah kita, batu biasa yang dia lihat, tiba-tiba batu itu seperti ada matanya, ada hidungnya, menyerupai sosok makhluk bernyawa, entah itu seperti kucing, entah itu seperti manusia, ada matanya, ada hidungnya, dan sepertinya bercakap dengan dirinya sendiri. Memberi nasihat, lihat aku sekian lama aku diinjak, berjasa dan tidak pernah ada yang berterima kasih kepadaku, padahal tanpa aku pasti orang banyak terpeleset karena licinnya lumpur. Dengan aku mereka itu tidak kotor lagi sandalnya, dia bersih, tidak repot lagi, tidak ada satupun anak manusia itu berterima kasih kepada aku, dan aku tidak butuh terima kasihnya karena saya lakukan lillahi ta'ala. Saya tiba-tiba menangis, Pak Ustadz, kapan saya sebagai batu? Kapan aku menjadi seperti batu tanpa pamrih 100%? Itu namanya perjalanan spiritual fisik tadabbur. Kesimpulan logikanya digunakan untuk mengambil satu hikmah. Subhanallah, ini pembelajaran. Ada lagi menatap air. Ya. Pak Ustadz, saya dengar, saya ingat, tidak pernah saya lupa. Air itu katanya kalau dibacakan Al-Fatihah itu bisa berubah. Kenapa waktu saya bacakan surah Al-Fatihah kolam renang ini, ya, aku seperti ingin tersedot. Aku seperti bersahabat. Ya. Saya tidak bisa membahasakan apa yang saya rasakan ketika bersahabat dengan air. Jadi Bapak Ibu, tadabbur alam perjalanan fisik spiritual ini bisa membuahkan
merupakan pembelajaran yang amat dalam kehidupan. Orang yang arif bijaksana, gurunya bukan hanya orang. Gurunya adalah pohon, gurunya adalah batu, gurunya adalah air, gurunya adalah tanah. Bahkan pelajaran berharga yang dia peroleh dari alam itu lebih ikhlas, tanpa diminta honor, tapi pencerahannya luar biasa. Merubah pandangan hidupnya. Aku harus ikhlas seperti ikhlasnya batu. Aku harus mencinta seperti cintanya air. Dan aku harus merubah diri saya dengan melihat batang. Siklus, ada batang tua yang keriput kulitnya. Ada anaknya, ia masih hijau. Ada bayinya, ia masih belum berbentuk kulitnya. Dan ada yang tumbang lapuk. Sebentar lagi aku akan laput seperti dia. Berubah hidupnya. Keseluruhannya ini masih disebut dengan perjalanan fisik atau tadabbur. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ada lagi yang disebut dengan perjalanan batin. Nah, ini perjalanan batin, perjalanan spiritual tapi batinnya yang berjalan, ini disebut dengan suluk. Ya. Jadi dia tidak perlu fisiknya pergi ke puncak. Dia tidak perlu menyiapkan perbekalan, baju dingin dan lain-lain. Cukup menggelar sajadahnya di zawiyahnya. Pernah saya jelaskan zawiyah kan Ibu? Zawiyah itu adalah lebih kecil dari musola. Kalau musola rumah itu masih bisa beberapa orang. Kalau zawiyah itu hanya kayak mihrab musola kecil di rumah. Ya. Lebih lebar sedikit daripada sajadah. Tapi di situ benda spiritual, Quran, tasbih, mukna, ya. Mungkin juga di situ ada dupa-dupanya itu. Karena Nabi itu Bapak Ibu setiap hari Jumat itu dihiasi kemenyan ya, dupa itu. Jadi kadang-kadang orang nggak melihat hadis, wah bid'ah. Masya Allah, itu hadis Bukhari loh Bapak Ibu. Bagi orang sunnah, ahlus sunnah seperti kita ini, percaya betul bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu adalah sahih. Ya, hampir sama sahihnya dengan Quran. Ya. Setiap hari Jumat Nabi membakar kemenyan. Sampai sekarang kan di Saudi itu. Mengharumkan suasana itu. Tapi di situ minus mitos. Nah, kita mohon maaf masyarakat kejawen tradisional itu memitoskan, memistikkan dupa itu kemana asapnya pergi, di situ kita arahnya mencari rezeki ada di sana tuh. Padahal anginnya dari situ, kipas anginnya ada di sana pasti. Jadi enggak masuk akal. Harum-haruman itu intinya loh. Nabi suka sekali parfum. Ya. Ada 3 hal yang paling dicintai Nabi menjelang wafatnya itu dia tentu saja sholat ya. Yang kedua parfum. Yang ketiga perempuan, istrinya. Itu simbolik semuanya. Nanti panjang waktu membahas ini. Tapi poin yang saya ingin jelaskan tuntas malam ini, apa yang dimaksud perjalanan batin suluk. Di dalam zawiyah tadi itu. Zawiyah itu sekecil apapun rumah kita di samping lemari. Jangan disandarkan lemarinya itu di tembok, di sudut-sudut
rumah itu bagus dibikin zawiyah. Tidak pernah kita pakai sepatu masuk ke dalamnya. Enggak pernah barang haram tergantung di situ. Yang ada adalah mukena halal. Bukan pemberian hadiah lebaran orang ada maunya. Ini baju hasil keringat, tetesan keringat saya sendiri. Murni 100% halal. Aqua ini adalah pembelian keringat saya sendiri. Tidak boleh benda yang syubhat masuk di zawiyah. Itulah nanti yang melambangkan seperti pengalamannya Maryam hidup di dalam zawiyahnya. Wajada indahu fil mihrab, itu selalu mendapatkan sesuatu di dalam mihrab. Nah, subhanallah Ibu, Bapak. Jadi di dalam zawiyah itu kita bisa melakukan perjalanan spiritual, suluk. Ya. Caranya bagaimana? Ini penting. Ambil air wudhu, duduk sesudah sholat misalnya. Di situ kita awali dengan zikir, wirid, tafakkur, tadzakur. Sudah saya jelaskan ini kan. Apa perbedaan wirid, zikir, tafakkur, tadzakur. Sesudah tadzakur, dia hilang. Sesudah hilang, dia sadar. Kesadaran jilid pertama, ya, itu disebut dengan qurbun nawafil. Kesadaran jilid 2, sadar setelah fana, itu kesadaran jilid 2. Semua orang pencari Tuhan, ahli spiritual suluk, dia mendambakan kesadaran jilid 2. Jembatan ke jalan kesadaran jilid 2 ini, itu yang disebut nanti qurbul faraid. Saya kira pernah saya jelaskan ini. Jadi awam, lalu dia mencari, terus mencari, akhirnya dia merasa dekat, dan sedemikian dekatnya seperti hilang menyatu dengan Tuhan. Dia nggak sadar dirinya ada di mana. Kau dengan fana, tidak sadar. Sesudah mengalami proses tidak sadar, muncul kesadaran. Sadar daripada kefanaan, itulah yang disebut dengan qurbul faraid. Sudah enggak ada lagi bedanya sunat dan yang wajib. Sudah enggak ada lagi bedanya yang makruh dengan yang haram. Sudah enggak ada lagi bedanya dengan apapun siapapun. Sudah enggak ada lagi bedanya ya musibah dengan nikmat. Kalau orang sudah sampai kepada kesadaran jilid 2 tadi, sadar sebelum fana, itu sadar sebelum fana itu biasa. Fana sesudah sadar, itu yang disebut dengan qurbun nawafil. Ada 2 Bapak Ibu ya, saya ulangi. Tadinya kita dalam keadaan seperti ini kan, kita sadar kan Bapak Ibu. Tapi begitu mencari dan dekat, sedekat-dekatnya akhirnya seperti menyatu. Sampai pada puncaknya kita nggak sadar. Itu disebut dengan qurbun nawafil. Nggak tahu berapa lama. Akhirnya sadar kita kembali dari ketidaksadaran. Tapi sadar kembali itu bukan lagi sadarnya seperti kemarin. Ini sadar jilid 2. Lain. Aku sudah bukan aku. Ya. Pohon sudah bukan pohon lagi. Batu sudah bukan batu lagi. Kalian sudah bukan kalian seperti dulu lagi. Kalian batu, apapun, termasuk aku. Dia yang maha dia semua. Tiada lain selain dia. La mawjud illallah. Tidak ada yang wujud selain dia. Ini dia. Dambaan kita semua di sini. Nah, ini perjalanan batin. Caranya adalah
kita berkontemplasi, Ibu Bapak. Diawali dengan zikir, baca Quran, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dan lama-kelamaan kita ketemulah dengan wirid kita yang sudah terukur itu. Lama-kelamaan sudah nggak ada hitung-hitungan lagi, nggak ada bacaan kumat kamit mulut lagi. Kita tertekun, subhanallah. Matahari berjalan di atas relnya tidak pernah melenceng sesenti pun. Kalau melenceng sesenti pun akan terjadi pemanasan global. Gunung es kutub utara selatan mencair, naik 2 meter, Jakarta habis. Alhamdulillah, Engkau merahmati kami semua. Mataharimu tidak pernah melenceng sedikit pun. Semoga kami tidak termasuk hidup di dalam masa akhir zaman yang di dalam Al-Quran disebutkan ketika matahari dan bulan tidak jelas arahnya, muncul di mana, tenggelam di mana. Itu namanya tafakkur. Sudah enggak baca apapun, sudah enggak menghitung-hitung apapun, tapi pikirannya jalan. Lebih mencintai Tuhan karena dia takut dan sadar karena pikirannya menemukan hal yang berharga. Itu tafakkur. Jangan puas. Di atas langit ada langit, Bapak. Itu masih pikiran yang berjalan. Di atas tafakkur itu ada yang disebut dengan tadzakkur. Tadzakkur ini sudah enggak ada pikiran. Yang ada adalah hanyut dia. Enggak ada pikiran. Pikiran itu menyedot energi, dia energinya enggak tersedot. Semakin keras kita berpikir, semakin keringat, semakin haus, semakin lapar. Tapi kalau orang sudah enggak berpikir, orang tidak berusaha, denyut jantung pun bisa terhemat, pembakaran kalori hemat, sehingga bisa makan hanya 1 kali seminggu, enggak apa-apa. Enggak ada gerakan jantung yang membakar kalori. Maka itu para wali yang masuk ke wilayah tadzakkur itu tidak makan 3 hari biasa. Karena yang paling menyedot energi itu pikiran. Berpikir 1 jam, energi yang dibakar sama dengan mencangkul 12 jam. Maka itu kalau habis fikir, belajar matematik, pagi hari kan tempatnya, 2 jam aja sudah linglung. Tapi kalau kita belajar tasawuf, semalam gak terasa. Bangun salat tahajud, cuma semalam, cuma 1 jam tidur kita, nyambung salat subuh, ke kantor gak merasa ngantuk tuh. Tapi kalau main kartu, main game, komputer, nggak masuk kantor keesokan harinya. Kenapa? Pusing 7 keliling. Kenapa? Pikiran yang jalan. Tapi kalau orang sholat tahajud, pikirannya pensiun. Yang aktif sesungguhnya Allah. Dia yang jadi pasif. Kalau tafakkur, Allah yang pasif, kita perdengarkan, kita observasi. Tapi kalau tadzakkur, kita yang pasif, Allah yang maha aktif. Ini perbedaan zikir, wirid, tafakkur, tadzakkur. Dalam posisi tadzakkur inilah Ibu, Bapak, kita bisa melakukan perjalanan batin. Niatkan kita pergi ke Mekah. Aku sudah enggak di sini lagi, aku di Mekah. Aku sudah di padang Arafah. Aku masuk dalam Ka'bah. Waktu berjalan cepat, seperti Isra Mi'raj Nabi. Cuman 2 jam. Tapi kalau difilmkan, itu bisa 1 minggu enggak habis-habis. Tangkapan spiritual itu lebih padat ketimbang tangkapan nalar. Ya. 2 hari tadabbur alam. Perbandingannya 2 jam melakukan perjalanan batin suluk di atas sajadah tadzakkur, maka itu biasanya lebih padat tadzakkur itu. Kalau betul-betul tadzakkur terjadi.
dalam agama Hindu. Ini bukan saya ngajarkan agama Hindu, Ibu, sama sekali enggak, cuman meminjam istilahnya. Pendekatan perjalanan fisik spiritual itulah yang disebut dengan pendekatan Brahma. Brahma itu artinya mencari Tuhan lewat pohon, sungai, matahari, bintang, laut, dan sebagainya. Oh iya, Tuhan ada. Itu perjalanan fisik, tadabbur. Pendekatan spiritualnya, perjalanan batinnya, kita sebut suluk. Dia menyebutnya dengan atma. Atma itu tidak mesti harus melihat semua, cukup bersemedi, entah di bawah pohon, entah di rumah, entah di mana. Bersemedi di situ, dia membayangkan dirinya menyaksikan bunga sakura di Jepang. Dia seperti dihibur oleh bidadari. Dia seperti berjumpa dengan leluhurnya. Dia seperti akhirnya pulang dari perjalanan spiritual itu keluar dalam bentuk energik, spiritual energetiknya itu muncul. Seperti Nabi kan, sebelum Mi'raj frustrasi betul, sampai nggak nginap di rumahnya kan, dia nginap di tantenya, di rumahnya Hindun. Di situ dia diberangkatkan. Tapi begitu pulang turun dari Sidratil Muntaha, kita harus hijrah, kita harus pertahankan Islam. Jadi energi spiritual yang terbangun setelah melakukan perjalanan safar ini, Ibu, diharapkan terbangun. Jadi ada tadabbur, ada suluk. Yang paling tinggi sebetulnya perjalanan fisik dan batin, seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia naik ke gua Hira lahiriahnya, dia suluk batinnya. Kelanjutan dari gua Hira, dia naik ke Sidratil Muntaha, fisiknya, lahiriahnya, batinnya. Makanya itu turun dari sana, oleh-olehnya salat, oleh-olehnya syariah. Sampai sekarang tidak ada nama di muka bumi ini yang paling sering disebut kecuali namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sebola dunia yang menyebut namanya sepanjang masa. Kita se-RT RW pun juga belum tentu. Kenapa? Karena dia sudah puncak. Bahasa puncak itu akan membuat orang itu menggores batin orang. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perjalanan fisik itu, secara fisik itu menggunakan panca indera. Itu tadi bahasanya ainon. Jadi al-ain itu fisik, mata, kornea mata tuh. Kornea mata itu punya fungsi penglihatannya itu disebut dengan al-basir. Masih wilayah panca indera lahiriah. Tapi kalau suluk itu yang berbicara adalah panca indera rohani. Itu yang disebut dengan basirah. Kebanyakan kita hanya sampai ke tingkat al-basir, belum masuk ke tingkat al-basirah. Belum masuk kita kepada as-sam'ah. Kita kepada as-sam', mendengaran. Nah, ayat di sini disebutkan, ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi supaya mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami hakikat. Jadi hatilah yang memahami hakikat, bukan akal, Bapak Ibu. Akal tidak akan pernah mampu memahami hakikat.
Hati yang mampu menjangkau hakikat. Itu kata Quran sang pencipta manusia. Jadi kalau ada orang hanya memfungsikan akalnya dalam beragama, tidak bisa lanjut ke terminal berikutnya. Maksimum Iqra kedua, nggak bisa Iqra ketiga, apalagi yang Iqra keempat. Nah, sudah pernah kita bahas kan apa arti Iqra pertama? Jibril itu 4 kali kan? Iqra, 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 Iqra. Bismirabbik, kemudian Iqra, wa rabbukal akram, dan seterusnya. Jadi how to read, Iqra pertama. How to learn atau how to think, Iqra yang kedua. Iqra yang ketiga, how to understand. Ya, emotional di situ. Dan Iqra yang keempat, how to meditate. Bagaimana memeditasi, menghayati, mentadzakuri, mentadzakurkan, ya kan? Nah, di sini dijelaskan bahwa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, melak melihat. Tetapi yang buta ialah hati, mata hati ya, yang ada dalam dada mereka. Ini menunjukkan bahwa ada 2 mata, mata lahiriah, mata batiniah. Ada 2 telinga, telinga lahiriah, telinga batiniah. Ada 2 macam panca indera lahiriah dan panca indera batiniah. Kebanyakan kita level Iqra pertama dan kedua hanya menggunakan panca indera lahiriah. Yang Iqra ketiga 4 inilah yang mampu menggunakan panca indera batiniahnya. Perjalanan spiritual kita bisa bolak-balik ke Mekah tanpa harus menunggu waiting list 16 tahun DKI, 24 tahun Sulawesi Selatan. Kita bisa bolak-balik. Hati itu tidak membutuhkan dimensi waktu dan tempat. Yang butuh dimensi adalah badan fisik kita ini. Jadi fisik punya keterbatasan. Harus bayar ongkos Garuda ke sana berapa. Tapi kalau suluk tetap di atas saja dah. Enggak perlu naik bus ke puncak, macet dan sebagainya. Persoalannya, mampukah kita sampai ke tingkat suluk tanpa harus melewati perjalanan spiritual? Nabi dilatih perjalanan fisik naik ke Gua Hira. Tingkat berikutnya sudah naik ke Sidratil Muntaha. Pak Saiful, kita sudah sampai perjalanan fisik. Mau kemana lagi kita ini? Nah, kita di atas sajadah. Sajadah itu adalah coupling. Surga datang lebih awal menjemput kekasihnya. Di atas karpet terbang tuh kan. Karpet itu siapa Bapak? Karpet itu borak yang memperjalankan secara spiritual hambanya. Maka itu disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Tuhan tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi bi'abdihi, artinya siapapun yang bisa masuk kategori hambanya, entah itu Nabi Muhammad, entah itu umatnya, kalau kita sudah memfungsikan diri persis seperti hamba yang dikriteriakan Allah, maka semuanya dijanjikan untuk mi'raj. Dan Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Tapi salat mana yang bisa mi'raj? Kita sudah bahas sedikit, dipotong lagi ini. Di atas segala-galanya, Ibu, Bapak, tidak mungkin kita bisa naik tanpa ada pembersihan. Karena itu kata kunci di sini harus
taharah. Tanpa taharah, pembersihan lahir batin, nggak mungkin kita akan tarakki. Tarakki itu naik ke atas. Tanpa tarakki tidak ada mungkin tanazul, ada objek yang turun ke bawah. Hamba yang diberi kekuatan untuk naik ke atas, tarakki, itulah yang akan menurunkan energi ilahi sehingga ada yang naik, ada yang turun simetris. Simetris seperti ini antara yang dari atas dan yang satu berjumpa menjadi satu kesatuan. Ini yang dicari para pencari. Ya, terakhir Ibu Bapak, malam Jumat ini kita mohon agar perjalanan yang kita lakukan setiap hari, spiritual dan fisik, kiranya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang kita akan bahas, mantiqat tair. Ya, memahami bahasa burung. Ulama tasawuf mengartikan at-tair bukan burung, tapi lebih kepada akar kata tara yatiru tairan, sesuatu yang terbang. Jadi tara artinya terbang, at-tayyara pesawat, at-tair burung. Kenapa disebut tair? Karena dia terbang. Kenapa disebut at-tayyara? Karena dia terbang, besi yang terbang. Kalau orang sudah terbang, ya, tinggal landas meninggalkan bumi. Bumi itu simbol madah, simbol alam syahadah. Maka kalau orang naik ke atas, maka akan terbebas daripada gravitasi daya sedot bumi. Semakin tinggi kita perjalanannya ke atas, semakin bebas daripada gravitasi bumi. Itu analoginya. Semakin jauh kita mencari Tuhan tentunya, maka kita akan semakin jauh meninggalkan nafsu. Semakin jauh kita meninggalkan nafsu, maka kita akan terbebas daripada pengaruh duniawi. Akhirnya kita melejit bisa ke atas. Dengan demikian kita bisa memahami bahasa alam raya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita biasakan diri untuk sholat sunat tasbih di samping sholat tahajud dan witir. Ala hadihin niyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La